Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nenan Julir MAG, kemudian teman-teman yang sekalian yang kami banggakan. Sebelumnya kami dari kelompok 3, kemudian perkenalkan nama saya Sherly Ayu Lestari dan rekan saya Eva Yusari. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pemaparan makalah kami yang berjudul Perkawinan menurut Kajian Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Langsung saja ke pembahasannya. Definisi, rukun, syarat, dan tujuan perkawinan. Adapun definisi perkawinan menurut fikih, Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Kemudian menurut Swedaryo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Itu harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai atas pertama dalam Pancasila. Kemudian menurut Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud adalah bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu. Kemudian definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian definisi perkawinan menurut kompilasi hukum Islam, yaitu perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mistakan galizan untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya dan merupakan ibadah. Kemudian adapun syarat perkawinan menurut fikih, syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah, menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besar, syarat-syarat sah perkawinan itu ada dua, yaitu yang pertama, calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri dengan syarat bagi calon pengantin pria. Yang pertama, calon suami beragama Islam, kemudian terang jelas bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki, kemudian orangnya diketahui dan tertentu. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin, kemudian dengan calon istri. Calon mempelai laki-laki tahu akan kenal pada calon istri halal baginya. Kemudian calon suami rela tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan itu. Selanjutnya, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, kemudian tidak sedang mempunyai istri 4. Sedangkan untuk syarat calon pengantin perempuan, yaitu beragama Islam, terang bahwa ia wanita bukan kunsa atau banci, wanita itu tertentu orangnya halal bagi calon suami, wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah. Kemudian tidak dipaksa, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. Yang kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi. Menurut jumhur ulama, syarat pernikahan itu terdiri dari
Yang pertama, syarat-syarat calon suami, bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atas kemauan sendiri, orangnya tertentu, jelas orangnya, kemudian tidak sedang ihram. Kemudian yang kedua, syarat-syarat istri tidak ada halangan syara, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, merdeka atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang berihram. Syarat-syarat wali, laki-laki, balik, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram. Syarat-syarat saksi yaitu laki-laki, balik, waras akalnya, adil, dapat mendengarkan dan melihat, bebas, tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan ihram, dan memahami bahasa yang diperguna untuk ijab kabul. Kemudian syarat-syarat sikhat atau bentuk akad hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi sikhat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Kemudian adapun syarat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat perkawinan sendiri ditegaskan di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Kedua, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 mendapatkan izin kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Yang keempat, dalam hal kedua, orang tua telah meninggalkan dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapat, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang tersebut. Kemudian adapun syarat menurut kompilasi hukum Islam, yaitu pada pasal 15 sampai 18. Yang pertama, calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun dan calon suami berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Yang kedua, bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua atau wali. Yang ketiga, perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Yang keempat, tidak terdapat halangan perkawinan. Kemudian untuk syarat wali diatur dalam pasal 20 KHI yang berbunyi, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, akil, dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab, wali hakim. Kemudian untuk syarat sebagai saksi pernikahan dijelaskan pada pasal 25 KHI yang berbunyi, yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, kemudian adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tunarungu atau tuli. Kemudian syarat akad nikah pada pasal 27 diterangkan bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Baik, mungkin hanya itu saja penyampaian materi dari saya. Kemudian dilanjutkan oleh Saudari Eva Yusari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yusari dengan NIM 20111110059. Baiklah, di sini saya dari kelompok 3 yang mana akan melanjutkan untuk penjelasan yang kedua dalam kelompok kami, yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Sherly Ayu Lestari mengenai beberapa bagian dari materi kelompok kami, yang mana judul dalam kelompok kami ini definisi perkawinan, syarat, rukun, dan tujuan perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.
Langsung saja, rukun perkawinan. Menurut kajian fikih, jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, kemudian adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, yang mana akad nikahnya akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahinya. Kemudian, tidak semua orang itu dapat diterima menjadi wali, tetapi hendaklah orang-orang yang memiliki beberapa sifat, seperti Islam, balik atau sudah berumur sedikitnya 15 tahun, berakal, merdeka, serta laki-laki dan adil. Kemudian, adanya 2 orang saksi, yang mana pelaksanaan akad nikah akan dianggap sah apabila ada orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Kemudian, syikhad akad nikah, yang mana ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin laki-laki. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau KHI, bahwasanya perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbeda dengan perspektif fikih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang mana tidak mengenal adanya rukun perkawinan itu. Kemudian, ada yang menjelaskan juga bahwa syarat ialah yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian, menurut kompilasi hukum Islam, bahwasanya rukun perkawinan diatur dalam pasal 14 komplikasi hukum Islam atau KHI, yang mana menurut pasal 14 KHI ini untuk melaksanakan perkawinan ada beberapa bagian. Yang pertama, calon suami, kemudian calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, dan yang terakhir yaitu ijab dan qabul. Kemudian, tujuan perkawinan. Menurut kajian fikih, ada beberapa tujuan dari pernikahan, diantaranya yaitu untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan, kemudian untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, kemudian untuk menciptakan rasa kasih sayang, untuk melaksanakan ibadah, serta lain sebagainya. Kemudian, dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tentram dan timbul rasa kasih sayang, yang mana tujuannya itu adalah untuk menenangkan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan menjadi sebuah pemeliharaan atau sebuah kehormatan diri. Selain itu juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau KHI, bahwasanya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materialnya. Kemudian menurut kompilasi hukum Islam, tujuan perkawinan diatur dalam pasal 3 kompilasi hukum Islam atau KHI, yang mana perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam penjelas kedua dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang sopan yang saya lontarkan saat menjelaskan materi yang kedua, saya memohon maaf. Saya akhiri. Syukron ilalikum ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.